Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di acara kuliah umum di HAMTI. Hari Senin ini setiap hari Senin kita bahas mengenai kuliah mengenai manajemen SDM atau manajemen sumber daya manusia. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai bagaimana kita mendesain organisasi perusahaan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana merancang kompensasi dari setiap pekerja kita dari organisasi yang sudah kita buat. Baru kita rancang bagaimana kompensasi yang ini ada koreksi. Oke, bisa lanjut? Tadi sedikit terputus. Dan kali ini kita bahas mengenai kompensasi. Oke, kita langsung saja di presentasinya. Nah, kelihatan slide-nya? Kelihatan slide-nya? Kelihatan? Oke. Kita bahas mengenai kompensasi SDM. Uang menjadi daya tarik pasti kalau kita bekerja, tidak mungkin kalau tidak ada tujuan utamanya adalah uang. Jadi mereka biasanya harus bekerja untuk mendapatkan uang tersebut, dan menjadi salah satu faktor utama orang bekerja pada satu industri. Okay. Nah, kompensasi ini adalah pembayaran yang diberikan satu perusahaan kepada karyawan sebagai balasan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Jadi definisi dari kompensasi adalah total seluruh imbalan yang diterima karyawan sebagai pengganti dari jasa yang mereka berikan. Jasa tersebut dapat bersifat finansial ataupun non finansial. Kalau fungsi kompensasi merupakan alat pengikat. Jadi kalau kita dalam bekerja, kalau ada gaji, kita merasa terikat pada satu perusahaan tersebut, satu organisasi, di mana kita akan menjadi bagian dari organisasi tersebut. Nah, untuk itu kita harus punya fungsi ini memiliki peran penting dalam engagement atau mengikat atau membuat tali satu ikatan antara hubungan organisasi dengan karyawan, sehingga kompensasi itu akan dibangun atau dibentuk. Tujuan dari kompensasi adalah pertama, kita akan mendapatkan karyawan yang kompeten. Jadi kalau tidak punya ikatan satu kompensasi, itu karyawan yang akan mengikat tentunya pasti dia bekerjanya tidak sepenuh hati lah gitu ya. Kalau kita dapat ada satu gaji, pasti persaingan juga akan ketat ya, sehingga yang terpilih pasti yang kompeten di situ dengan adanya kompensasi. Yang kedua adalah mempertahankan karyawan yang sudah ada. Jadi karyawan itu dalam bekerja, kalau dia tidak ada sistem kompensasi yang jelas, tentunya si karyawan yang kompeten terutama dia akan bisa pindah kepada perusahaan lain. Terus ketiga adalah menjamin terciptanya keadilan. Jelas pasti adalah keadilan dia bekerja itu pasti ada suatu pengorbanan oleh si karyawan, tentunya akan diberikan imbalan jasa. Keempat, memberikan penghargaan atas perilaku yang diharapkan. Nah, ini menjadi satu bagian dari sistem
dalam kompensasi memberikan penghargaan. Dan juga kompensasi berikutnya adalah mengenai bagaimana mengendalikan biaya. Artinya kalau kita bekerja seseorang yang profesional dibayar per kegiatan tentunya akan lebih mahal. Kalau kita rekrut menjadi satu bagian dari tim, biaya akan lebih efisien. Terakhir adalah mengikuti hukum dan berlakukannya sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai tenaga kerja. Itu si tenaga kerja wajib untuk diberikan nafkah. Nah, kompensasi ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, karena penawaran permintaan si tenaga kerja. Jadi kita bekerja tuh karena ada yang dia minta kan, berarti kita harus datang dan memberikan memenuhi permintaan mereka. Kalau bagus ya kita rekrut. Kemudian kedua, kemampuan kesediaan perusahaan. Jadi si perusahaan juga karena dia meminta kepada kita, berarti dia sebenarnya sudah mampu untuk memberikan apa sih yang dibutuhkan oleh si tenaga kerja. Nah, kompensasi ini menjadi satu faktor untuk kemampuan. Jadi setiap perusahaan-perusahaan itu ada perusahaan yang bisa mampu bayarnya lebih tinggi, rendah, sedang, dan sebagainya, tergantung si kemampuan dan kesediaan perusahaan. Terus kemudian juga kompensasi berpengaruh karena ada pengaruh dari serikat buruh, karena ada gaji minimum setiap daerah gitu. Kemudian berikutnya adalah kompensasi dipengaruhi oleh produktivitas si karyawan itu sendiri. Kalau dia tidak bekerja baik, pasti akan produktivitasnya akan turun dan berpengaruh dari sistem kompensasi. Nah, keempat adalah pemerintah, karena memang pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan satu kebijakan kepada pengusaha untuk memberikan nafkah dengan aturan main yang sudah ditetapkan secara minimum. Nah, kompensasi juga berpengaruh kepada biaya hidup. Nah, kompensasi itu agak berbeda kalau kompensasi yang di karyawan yang ada di Papua sama di Jakarta, di Kalimantan, ataupun di Jawa pasti berbeda biayanya. Nah, kemudian posisi jabatan, kompensasi tergantung jabatannya apa, pasti akan berbeda dengan gaji. Juga pendidikan dan pengalaman karyawan menjadi salah satu faktor kompensasi. Dan kemudian kondisi ekonomi nasional dan jenis sifat pekerjaannya juga berpengaruh. Jadi sangat kompleks. Kompensasi itu dibagi dua, adalah finansial. Secara finansial berarti uang langsung, memberikan gaji, komisi. Kalau finansial tidak langsung, imbalan finansialnya adalah tidak seluruh imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial. Contoh misalnya diberikan saham, diberikan apa gitu ya. Kalau non finansial itu kepuasan yang diterima seorang dari pekerjaan sendiri, dari lingkungan fisiologis atau fisik tempat tersebut bekerja. Kebetulan dulu saya pernah kerja di Skowindo. Itu finansial sih sebenarnya sedang-sedang aja gajinya. Cuman yang besar itu adalah non finansial. Selain dapat fasilitas, kalau kita diberikan pekerjaan ke luar kota, semua ditanggung. Begitu pula secara non finansial kita itu memiliki branding kuat, kebetulan Skowindo ya. Jadi kalau kita keluar dari Skowindo tuh orang percaya sama kita, ya itu menjadi salah satu faktor kenapa saya cukup lama lah di dunia di Skowindo. Terus kemudian ini dia satu faktor kenapa saya stay di situ. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kompensasi itu ada finansial langsung, gaji, upah, komisi, bonus. Tidak langsung semacam jaminan sosial, asuransi, rancang pensiun, perawatan. Kalau non finansial tuh pekerjaan,
variasi keterampilan, identitas tugas, otonomi, umpan balik, lingkungan kerjanya, misalnya manajer baik, kemudian banyak hal yang menjadi faktor non finansial, mereka tetap bertahan walaupun ada tawaran yang lebih tinggi di luar sana. Nah, macam-macam kompensasi ini ada 3, adalah kompensasi individual secara personal, atau bisa juga kepada tim dan juga kepada organisasi, misalnya melalui asosiasi. Kalau kita kelompokkan sistem kompensasi, ada individual tadi, kelompok, organisasi. Misalnya kalau individual itu komisi, upah, merit pay, insentif kehadiran, insentif kreativitas. Kalau kelompok, gain sharing, goal sharing. Nah, misalnya satu kelompok dapat bonus sekian, nanti dibagi-bagi, dapat bonus juga ke anak buahnya. Kalau organisasi ya bagi hasil, employee stock, jadi si karyawan juga dapat saham nih. Nah, dasar penentuan kompensasi itu tergantung dari jabatannya, bisa juga tinggi rendahnya pendidikan, namanya kerja, nilai jabatan, atau produk output dari suatu jabatan tersebut. Faktor yang mempengaruhinya ada kondisi pasar tenaga kerja, ya contoh perusahaan industri IT dibanding dengan industri biasa itu pasti berbeda. Industri tour and travel, some hotel, ataupun industri pertambangan dibanding dengan itu pasti berbeda-beda tingkat rate dari jabatannya. Misalnya ini level manager dengan level manager, harganya pasti berbeda tergantung industri. Ini faktor, dan juga pasar dari tenaga kerja, atau juga peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah juga bisa memberikan rate. Contoh misalnya untuk konsultan itu sudah ada di Bappenas, level S2 berapa, S3 berapa gitu. Kemudian juga faktor karena kesepakatan kerja dengan serikat kerja misalnya, atau sikap manajemen kepada sesuatu, udah tergantung si manajemennya, dan kemampuan membayar sama biaya hidup. Biaya hidup di Papua tuh sangat tinggi, jadi harganya pasti lebih tinggi. Walaupun besar, pengeluaran juga besar. Begitu pula di Kalimantan ataupun di tempat lain. Nah, faktor yang mempengaruhi pertimbangannya itu adalah karena harus adil. Jadi dalam memberikan kompensasi harus adil, organisasi mampu membayarnya, dikaitkan dengan prestasi peraturan pemerintah ataupun secara kompetitif. Jadi bisa saja kalian akan mencari satu tempat kerja yang memang cocok dan hasilnya lebih besar. Ada hasilnya besar tapi resiko besar, bisa jadi punya. Contoh misalnya menjadi pilot itu resikonya besar, tapi gajinya juga besar, mungkin di atas 20 juta sebagai seorang pilot. Asas kompensasi ini harus ada asas adil dan layak serta wajar. Kalau diberikan kompensasi tersebut harus memiliki dasar itu. Nah, keadilan menurut sosio ini, Keskio ini adalah menurut keadilan internal ataupun keadilan eksternal ataupun keadilan individu. Contoh keadilan dari ini lebih kepada internal ya. Tahap 1 dalam memanajemeni atau melakukan strategi kompensasi ini harus pertama mengidentifikasi melalui studi dari jabatan. Jadi kita bisa saja melakukan evaluasi atau analisa jabatan dengan mendetailkan pekerjaan apa jabatan tersebut, misalnya melalui deskripsi posisi seperti yang sudah dijelaskan dari minggu kemarin mengenai desain organisasi, deskripsi posisi, deskripsi dari jabatan, sama standar jabatan. Nah, kita harus melakukan evaluasi jabatan itu dengan membuat, bisa saja menggunakan job ranking atau job grading, factor comparison, membandingkan faktor membandingkan sama point system.
Dan juga keadilan eksternal tuh ada, kita juga bisa melakukan survei gaji dari Departemen Tenaga Kerja, asosiasi perusahaan, profesional, survei lokasi. Sebenarnya untuk mencari gaji seseorang itu di jabatan tertentu di dunia industri tertentu itu mudah. Kalian bisa Google searching di Google gaji minimum manajer di industri otomotif, itu akan keluar. Oh, kira-kira segini. Jadi tidak di dunia para konsultan SDM juga suka mengeluarkan semacam rata-rata orang bekerja di dunia industri ini gajinya berapa. Jadi kalau kamu dapat sudah diwawancara, pada saat sudah lolos tinggal negosiasi harga, kamu bisa searching sendiri kira-kira gaji seorang jabatan tertentu itu berapa sih minimum, atau dihargai berapa sih. Kan suka ada kalau ditanya kamu minta gaji berapa, nah, itu sebenarnya ada dua kemungkinan. Pertanyaannya pertama menjebak sebagai ekspektasinya itu kan memancing supaya sebenarnya kamu merasa harga diri kamu tuh harga dia kalau dia bekerja di itu mintanya berapa, misalnya 5 juta, sedangkan si perusahaan kan punya standar, standarnya segini, dia minta 5 juta. Pertanyaan berikutnya, kalau kita kasih 3 juta dia bakal kabur nggak gitu kan. Jadi kalau misalnya mintanya gitu 5 juta pak, itu kan jadi wah ini sebagai pewawancara kan dia mintanya 5 juta, jatahnya cuma 3 juta. Pasti si pewawancara akan beranalisa, besok kalau ada yang minta, ada yang ditawarin sama dia gaji 5 juta, pasti dia cepat hengkang. Kalau saya rekrut dia, pasti ada kemungkinan dia akan cepat keluar dari perusahaan cuma sebentar. Nah, itu analisa itu yang dilakukan si pewawancara. Tapi serba salah juga kalau dia tidak menjawab berapa harga kamu, saya nggak tahu, terserah bapak lah gitu. Si analis SDM tuh akan berpikir, kok dia nggak bisa menentukan harganya dia gitu. Sedangkan dia kan harus menghargai dia skill yang dia punya, usahanya dia sendiri tidak tahu apa yang harus dijual berapa gitu. Sebaiknya tetap dijawab, cuman kalian harus rasional. Jadi misalnya kamu sebelum itu searching dulu kira-kira di industri ini harga level tertentu itu berapa ya gitu. Oke, lanjut kita akan mencocokkan keempat adalah tahap mencocokkan nilai internal dengan eksternal. Jadi secara internal dia dalam menetapkan jabatan, nilai evaluasi jabatan itu akan dinilai, kemudian kita bandingkan dengan pasar tenaga kerja di luar sana. Kalau sisi perusahaan akan melihat begini, kalau dia misalnya saya evaluasi harganya seorang manajer levelnya 7 juta gitu, dengan di industri apa gitu, industri tertentu lah. Kemudian si orang SDM dia tidak mengecek ke pasar tenaga kerja di luar, atau dengan searching internet kan bisa lihat tuh, oh di dunia saya ini harusnya levelnya udah 10 juta nih misalnya level manager gitu. Pada saat dia menetapkan 7 juta karena si pasarnya mintanya 10 juta, itu pasti nggak ada yang nyangkut tuh. Ada yang nyangkut tapi bukan tenaga kerja yang qualify, yang bagus gitu. Cari dapatnya pasti yang biasa-biasa aja. Nah, untuk dapat sesuatu yang bagus tentunya price-nya juga harus bagus. Jadi kalau bisa nih, kalau kita merancang selain evaluasi jabatan juga cek lagi kepada pasar di lapangan. Nah, kompensasi menurut Davis adalah ada juga yang disebut dengan kompensasi langsung, merupakan gaji, insentif, atau tidak langsung berbentuk program kesejahteraan, pelayanan, jalan-jalan,
dapat BPJS, dapat fasilitas A, B, C, dapat mobil dan sebagainya, itu merupakan kompensasi. Nah, kemudian kompensasi menurut Mondi dan New adalah kompensasi finansial, sama tadi ya, dan non finansial, cuma beda istilah. Namun demikian, konsep kesetaraan gaji adalah nilai yang melekat pada pekerjaan dalam pandangan sebuah masyarakat. Jadi sebenarnya dalam menentukan kompensasi supaya diterima karyawan, informasi analisa jabatan perlu dievaluasi. Jangan-jangan evaluasi jabatan yang kita lakukan udah tidak up to date lagi, kita harus melakukan upgrading. Sehingga perlu ada satu evaluasi jabatan yang menentukan nilai status jabatan sistematis dibandingkan jabatan lain. Ya, evaluasi jabatan ini mencapai konsistensi keadilan. Jadi apakah nanti jabatannya tersebut di bawah rata-rata ataupun sangat bagus, excellent, atau luar biasa, outstanding. Nah, ini juga memberikan satu persyaratan dalam melakukan evaluasi juga. Yang jelas harus memberikan ukuran yang konsisten, melibatkan para manajer untuk revisi mengukur jabatan dan diterapkan untuk kelompok jabatan yang luas. Dan kemudian metode evaluasi jabatan itu bisa job ranking, tadinya job grading, faktor comparison system, sama points system. Kalau job ranking itu dengan membandingkan tingkat jabatan dengan jabatan lain. Ya, ini misalnya contoh ada 3 jabatan, membandingkan itu dengan penata arsip, manajer kantor, kemudian mencatat hasil perbandingannya lebih berat atau lebih, kemudian berikan nyusun semacam ranking ya, 1, 2 ini lebih berat gitu. Nah, yang kedua adalah job grading dengan melakukan satu ukuran nilai. Nah, ini kalau misalnya grade 1 ini lebih simpel, lebih bla 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 gitu, ini nilainya 1 ya, ini lebih dikasih levelnya, dikasih level dulu supaya kita tetapkan apa sih kriteria dari level 1, 2, 3. Ini buat grading juga, grading jabatan juga penting kan. Factor comparison ada yang masuk, kemudian ini comparison tuh melakukan perbandingan faktor-faktor jabatan yang penting yang kita evaluasi. Nah, pekerjaan ini berapa nilainya, ini kalau di sini berapa, nah ini dibedakan, nanti kita nilai. Terus kemudian baru kita bisa juga kita carinya dengan cara point system, dengan memberikan poin beberapa keakuratan. Contoh misalnya keamanan nilai berapa, model tinggi, ada dikasih nilai. Nanti saya ada contohnya. Nah, untuk itu perlu kita lakukan survei gaji untuk menciptakan keadilan. Sebenarnya nggak perlu harus ini, searching di internet udah dapat kok nilai berapa sih gaji yang gaji tertentu di industri apa. Kita akan bisa lihat berapa sih nilainya. Nah, untuk membuat ini perlu ada satu metode kompensasi lain, bisa melalui insentif dan bagi hasil yang bisa kita siapkan untuk lebih memiliki daya dorong yang kuat. Untuk itu sistem kompensasi itu ada yang sekarang ini ada, itu disebut dengan take home pay. Take home pay itu adalah suatu bayaran yang dibawa ke rumah istilahnya ya. Kemudian take home pay ini secara rutin, tetapi ada beberapa yang tetap, ada yang tidak tetap. Nah, beberapa ini bisa juga terdiri dari kompensasi gaji pokok, kemudian tunjangan sama insentif. Nah, gini kira-kira sama.
Take home pay adalah gaji pokok ditambah tunjangan, insentif, dan potongan. Potongan tuh bisa potongan, misalnya BPJS dibayarin sama kantor, tapi kan dipotong dari situ. Kemudian pinjaman pasti dipotong dari situ. Nah ini take home pay. Jadi gaji, nah ini ada komponen gaji pokok. Gaji pokok ini adalah merupakan gaji sesuai dengan, biasanya menurut peraturan adalah 75% dari total gaji pokok dan tunjangan tetap. Tapi di gaji pokok adalah gaji yang standar tiap bulan. Ada beberapa perusahaan gaji pokok itu adalah merupakan pengali dengan gaji minimum, apa disebutnya tuh, gaji gaji minimum dalam satu daerah. Apa sih namanya? Saya lupa. Gaji minimum dalam satu daerah itu dia tetapkan oleh pemerintah. Misalnya daerah Majalengka itu 1,8 juta per bulan. Atau kalau di Jakarta udah 4 juta atau 5 juta gitu. Atau di tempat lain, setiap daerah beda-beda. Itu ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, salah satu pengalinya itu, itu. Nanti saya akan lihatkan contoh. Di situ ya. Oke. Jadi kita coba lihatkan contoh dari kompensasinya. Jadi biasanya si pihak SDM buat semacam grading dulu. Nah, ini adalah satu contoh perusahaan buat grading. Misalnya ini gradingnya level clerical. Clerical itu pelaksana di lapangan, semacam kasir, team leader, supervisor, reveller, administrasi operation, kolektor, CPM. Kemudian ada low management, middle management, sama top. Nanti ini gradingnya golongan 1, satunya ada 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Kalau ini 2A, B, C, D. Kemudian middle-nya A, B, C, D. Topnya A, B, C, D. Dalam rangka evaluasi kita kasih nilai ini 1 sampai 1,2. Nilainya ini nilai itu untuk menetapkan, kita kasih skor. Kebetulan kita lihat. Nah, contohnya, misalnya kita melakukan penilaian satu karyawan itu, misalnya umur bobotnya 10%, pendidikannya, pengalamannya, pelatihannya, kepemimpinannya, ini kasih 10%, 20%, tergantung kita ya. Nah, kita kasih standar dulu, misalnya 1 sampai 5 kita kasih di atas, umur di atas 45 kasih grading 5. Kalau di kasih 4. 3 sampai 10 kasih 3. Kemudian 2 itu 25 sampai 35, 18 sampai 25 itu dikasih nilai 1. Cuma pendidikan S3 dikasih 5. Itu bobotnya 40%, S2 berapa, nilainya berapa. Nah, pengalaman berarti 15 tahun sampai kurang gede ya berarti ya. Ini kelihatan. Oke. Jadi kalau yang tadi ya ada clerical ya, golongan 1, 2,
low management, middle management. Nah, di sini ada golongan 1 A B C D. Nah, dikasih nilai skor sini ya. Skornya itu ngambil dari standar tabel penilaian skor ini. Misalnya tadi umur 10%, pendidikan 40% ya. Dikasih nilainya adalah 5, 4, 3, 2, 1. 1 di sini. Berarti ini agak pinggir dikit. Ini kelihatan. Segini kelihatan. Kelihatan ya. 1, 2, 3, 4 dikasih. Nah, ini 5. Sedikit lagi deh. Saran dikit. Tapi di sini nggak kelihatan. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 ini untuk menilai. Misalnya 3, kemudian pengalamannya 15 tahun, kasih 5, ini ke 10 tahun 4, 6 sampai 9 tahun 3. Ini bidang yang sama. Contoh misalnya dia ditempatkan bagian maintenance. Dia pengalaman bekerja di bidang maintenance itu berapa tahun? Ya. Kalau beda bidang ya berarti dihitung dari bidangnya aja. Kalau bidang yang berbeda berarti dia dianggap 0. Nah, kemudian pelatihannya berapa kali? 2 kali, 3 kali. Tapi yang kira-kira seharusnya yang bisa mendukung dari pekerjaannya dia. Kemudian kepemimpinan. Ada karakternya. Kalau 1 baru individual, dia nggak bisa memimpin. Kalau 2 baru berkontributor. Kalau 3 kompeten. Keempat udah efektif pemimpin. Kalau kepemimpinan 10%, kepemimpinan misalnya 5 itu kalau udah eksekutif. Misal di sini Ridwan Nur Sinduk namanya. Dikasih nilai dulu tuh dari sini, misalnya tadi umur, dia umurnya di antara ini, kasih nilai 2 kali pendidikan 43. Ini otomatis ngitung sendiri kan. Ini kali ini berapa persen. Total 1,9 Pak. Nah, 1,9 itu kita cek di sini. 1,9 itu ternyata nilainya di sini Pak. Clerical di antara ini nih. Nah, berarti dia golongannya 1E Pak. Oh, udah berarti 1E. Berarti di sini kalau kita pengen tahu berapa gajinya, kalau di sini bisa kelihatan 1,9 di sini ya. Faktor pengali itu adalah standar yang ditetapkan untuk pengali dari UMR. Kebetulan UMR-nya 3,9 ya di Jakarta. Dikasih grading juga nih 0,7 untuk clerical level golongan 1. Kalau kali 1, 1,1 sama 3 itu level di setiap ini kita kasih pengali berapa 1. Jadi nanti ini UMR-nya kan tetap sama. Jadi pengali dari UMR 0,75 dari UMR berapa kan gitu. Ini kali ini jadi berapa? Ini jadi hasil dari gaji pokoknya adalah ini pengali dari UMR dikali dengan faktor pengali. Pengalinya juga beda-beda setiap level kan gitu. Jadi nanti akan kelihatan gaji pokoknya dari hasil perhitungan ini. Ya. Jadi gaji pokoknya sekitar segini Pak di golongan 1, 2, 3. Jadi golongan itu menentukan gaji pokok. Ya. Nah setelah itu gimana? Nah dalam gaji ini kan tadi gaji pokok. Apa tunjangannya? Tunjangan jabatan. Tunjangan jabatannya ini ada tunjangan karena dia bekerja di sini, kasir nggak ada, tapi tim leader dapat 100.000 gitu kan. Terus setiap ini beda-beda nilainya. Kalau CPM, nah ini pertimbangan teknis. Ada 1 juta, gimana? Ini tergantung tanggung jawab, itu beda-beda. Ada yang tingginya low management, golongan lebih tinggi, si tunjangan juga lebih tinggi.
Kemudian tunjangan makan, tarifnya 15.000 makannya dikali 26 hari. Nah, jumlahnya totalnya segini. Hitungan per hari makannya berapa sih? Semakin jabatan tinggi, sekali dianggap sekali makan tuh harganya beda, tambah lagi gitu. Tapi ini bukan standar ya, setiap perusahaan tuh bebas membuat kreativitas untuk mengembangkan sistemnya. Kebetulan ini adalah sistem yang saya bangun waktu saya jadi konsultan SDM mengenai kompensasi di sebuah perusahaan. Kalau misalnya transportasi itu per bulannya berapa? Ini pengalinya 225 kali 26 hari. Ini setiap ini beda-beda. Ininya per nilai per kedatangan. Transportasi ini kalau dia datang ya, kalau nggak datang ya nggak dikasih tunjangan. Terus gitu ya, sampai itu semakin jabatan semakin tinggi, semakin nilainya juga akan tinggi. Nah, di sini ada angka penyesuaian. Yang dimaksud angka penyesuaian ini, jika pada saat waktu saya jadi konsultan itu, penetapan kontrak kerja dengan karyawan itu sudah ada sebelumnya. Sebelumnya sudah ada kontrak pekerjaan si A, jalan gajinya sekian, itu udah ada. Tapi dia belum punya sistem grading, sistem penempatan golongan itu nggak ada, belum ada. Nah, pada saat dinilai orang tersebut, kemudian dicocokkan dengan hasil penilaian, ternyata ada gap, agak lebih tinggi. Misalnya harusnya menurut sistem dia itu dapat gaji totalnya segitu misalnya ya. Misalnya segini, totalnya segitu. Ternyata pada saat kita lihat di lapangan, gajinya itu di atas lebih tinggi, misalnya di atas lebih tinggi dibanding harga gaji yang harusnya ditetapkan. Nggak masalah. Jadi nilai penyesuaian itu adalah nilai tambah kalau dia ada gap antara di lapangan dengan hasil penilaian kita. Harusnya dapat uangnya segini, ternyata di lapangan harganya gini, berarti ada gap kan? Gapnya itu adalah angka penyesuaian, penambahan karena penyesuaian. Tetapi secara intinya SDM adalah tidak boleh menurunkan gaji karena dia tidak disebabkan karena uang prestasi atau tidak karena bukan kesalahan dia. Jadi tidak boleh. Sehingga si gaji mah tetap segitu walaupun jabatannya golongannya di bawah harusnya. Itu di freeze dulu, tuh dibekukan sebelum dia naik pangkat. Kalau dia naik pangkat, selama naik pangkat itu belum melewati gajinya dia yang saat ini, dia di freeze dulu segitu. Tapi secara pangkat dia naik terus. Kalau dia melebihi dari gaji antara angka gaji atau angka take home pay yang harusnya dia bawa sesuai dengan golongannya itu ternyata melebihi dari nilai yang saat ini, nah itu baru dibuka, gajinya bisa naik lagi. Jadi selama itu berjalan tetap jalan, golongan naik promosi segala macam. Kalau udah lewat baru dia bisa naik ya, di freezing. Itu kira-kira sistemnya begitu. Nah, begitu pula dengan ini contoh ini contoh nama-nama orang yang sudah kita nilai 1,7. Nah, balik lagi ke sini, harganya berapa? Kira-kira segini. Nah, sistem ini bermanfaat bagi tim rekrutmen kalau dalam rangka negosiasi. Pada saat ini harganya segini, nilainya segini, oke. Berarti dia harusnya menurut sistem
si A ini golongannya ini harga kompensasinya segini nih per bulan. Oke, baru kita negosiasi. Setelah ini bagus nih, baru kita rekrut. Paling nanya-nanya kayak gitu, Bapak menurut Bapak harapannya berapa sih? Saya dicek ke harga sistem kita. Kalau dia di bawah, ya langsung aja, Pak. Kalau dia harapannya lebih di bawah dari harga kita enteng untuk menerimanya. Oh, udah terima langsung gitu. Tapi pas ternyata harganya di atas dari harga ekspektasi dari si orang tersebut. Tapi kalau dia ternyata di atas dari harga yang kita punya, nah ini kita worry juga. Coba tetap kita tawarkan, paling nawarin, Pak, tapi harga kita mampunya segini dulu nih awal-awal, Pak. Nggak mungkin bisa langsung naik. Nah, kalau dia ternyata, oh ya nggak apa-apa, Pak, nah, saya ikutin sistem yang ada di sini. Nah, itu ada jawaban yang jawaban yang legal, maksudnya jawaban elegan. Kalau jawabannya, Pak, saya punya keinginan yang tinggi, saya punya nilai target, saya pengennya harga gaji saya segini, cuman saya tahu bahwa sistem SDM di sini memiliki sistem sendiri dalam rangka kompensasi. Saya akan mengikuti dari sistem yang ada, Pak, dari Bapak. Walaupun saya punya ekspektasi harga segitu, tapi kalau Bapak sudah punya sistem, saya ikutin, Pak. Untuk mencegah sampai jangan dia berpersepsi bahwa wah, ini anak kalau misalnya besok ada yang lebih tinggi lagi, dia akan kabur dari kita. Kita udah capek ngasih training, tiba-tiba kabur, uang hilang begitu aja karena dia harus membiayai training, ternyata dia kabur sehingga dan dia nggak kerja lagi sama kita, kerja di tempat orang lain. Kompetensi yang sudah kita bangun akan percuma. Oke, ini adalah contoh dari sistem penilaian untuk yang berpengaruh kepada kompensasi satu personal. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Sebentar terus dihentikan. Ada pertanyaan? Halo. Ini ada cewek nih. Mbak Elis dari mana? Oh, dari Kuningan. Bukan anak Untak ya? Halo. Oh, bukan ya. Oke. Selamat bergabung. Jadi Hamti ini memang dibuka untuk di luar kampus Untak juga, ya, agar kita sama-sama belajar, karena teknik industri itu harus menguasai 5 sektor 5 produksi, bahkan 7 mungkin. Money, material, method, mesin, energi. Kemarin itu energi apa lagi ya, satu lagi, manajemen apa, saya lupa, ada 7. Awalnya sih 5 faktor gitu ya. Nah, SDM ini adalah merupakan bagaimana kita mengolah orang dalam sebuah industri. Jadi minimal kita tahu lah terkait bagaimana manajemen SDM ataupun kita memanage sebuah SDM lah, termasuk kompensasi. Mungkin ke depan kita akan belajar bagaimana untuk setiap hari Senin itu belajar tentang SDM, bagaimana kita melakukan rekrutmen. Ada rekrutmen, analisa bagaimana kita mau wawancara. Jadi nanti kalau kalian belajar di wawancara, kan harus tahu rahasia wawancaranya. Nah, kalian akan tahu wawancara. Dan kemudian tes-tes apa saja sih yang dipersiapkan untuk rekrutmen. Atau ada berapa macam, ada tes psikometri, tes kompetensi juga. Kalian harus nanti
tesnya ini. Jadi kalau misalnya menganalisanya tes psikometrik tuh bagaimana? Ada tes lagi, tes untuk masalah karakter ya. Kan karakter menurut ilmu fisiologi yang sekarang tuh terbagi dari 4 ya. DISC, Driver, Influence, Steadiness, and Compliance. Nanti kita akan belajar. Dan kalian juga akan belajar bagaimana mengendalikan orang. Nah dari situ ya secara tidak langsung ilmu manajemen kita belajar fisiologi manusia juga, fisiologi industri. Oke, ada pertanyaan? Selama presentasi saya rekam, nanti setelah itu baru saya buatkan di YouTube. Nanti bisa kalian kalau lupa di setel lagi di YouTube. Dan kalau bisa yang sudah tergabung di sini ya mari bergabung di grupnya Hamti sebagai tempat pembelajaran yang mau belajar lebih dalam mengenai ilmu teknik industri. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum.